Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Para mahasiswa sekalian, dalam video ini akan saya paparkan pengantar dari mata kuliah pengembangan model kurikulum. Mata kuliah ini bersifat wajib bagi mahasiswa-mahasiswa kelompok pengembangan kurikulum, tapi juga bisa menjadi bahan pengayaan bagi mahasiswa lain. Kurikulum seperti sudah saudara-saudara ketahui di dalam pengantar kurikulum, mata kuliah kurikulum dipandang sebagai plan of learning, ya, plan for learning, rencana pembelajaran. Nah, tapi itu adalah definisi yang paling singkat, paling sempit. Kurikulum pada dasarnya tidak hanya sekedar rencana pembelajaran, tapi juga menyangkut semua aktivitas yang ada di sekolah, baik itu yang dirancang secara sistematis maupun yang dikembangkan lebih lanjut, dan itu menjadi tanggung jawab sekolah, itu dipandang sebagai kurikulum. Maka kemudian kita kenal, ada disebut dengan core kurikulum, intra kurikulum, dan ekstra kurikulum. Itu juga semua kaitannya dalam masalah kurikulum. Nah, semua mahasiswa yang mengikuti tentang pembelajaran model kurikulum itu harus bisa nantinya menyusun kurikulum sesuai dengan model-model yang akan diterapkan. Nah, mata kuliah ini khususnya adalah yang akan memindahkan model-model kurikulum tersebut, di mana nanti setiap model mempunyai ciri khas, punya keunikan, punya strategi, kriteria, dan prosedur bagaimana kurikulum model itu bisa dikembangkan secara lebih baik. Nah, kita kenal dalam mata kuliah ini tentu saja ada 3 kelompok model yang akan kita bahas, ya. Dan masing-masing kelompok model ini memiliki karakteristik yang khas, gitu ya, dimana satu dengan lain berbeda. Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan rasional atau objektif model, dimana model ini dikembangkan oleh Ralph Tiller dan Hilda Tabak. Tokoh-tokoh ini dipandang sebagai penggagas kurikulum karena memang sejak awal dia yang akan memberikan gambaran bagaimana kurikulum itu dikembangkan secara lebih sistematis. Nah, kenapa disebut objektif model? Karena model ini memang bertumpu pada tujuan, ya, objektif tujuan, di mana tujuan harus dikembangkan sebelumnya, dan kemudian dari situ dikembangkan komponen yang lain berupa bahan, kegiatan, strategi, dan evaluasi. Yang kedua adalah kelompok siklikal, ya, atau siklus model, dimana kalau yang pertama tadi objektif itu sifatnya urut, ya, dari 1, 2, 3, 4, maka siklus ini tidak urut, tapi semua komponen saling berinteraksi, nah, ya, atau saling berhubungan, ya. Nah, yang ketiga itu lebih yang kedua tadi itu dikembangkan oleh Wheeler dan Nicolet. Nah, yang ketiga ini yang lebih dinamis lagi, disebut dengan dynamic atau interaction model, di mana semua komponen itu bisa dimulai dari mana saja, tidak hanya dari tujuan, bisa dari evaluasi, seperti juga misalnya contoh penerapan di PPSI dulu pada kurikulum tahun 84, di mana Indonesia menerapkan itu, mulai dari evaluasi baru tujuan, tidak seperti yang rasional model. Nah, model ini juga memiliki kekhasan, di mana semua komponen itu saling berinteraksi dan harus disusun secara baik. Itu kira-kira pengantar dari mata kuliah ini, di mana saudara-saudara nanti diharapkan menguasai sejumlah model dan pada akhirnya bisa merancang kurikulum sesuai dengan model yang dimaksud, sehingga nanti ada tugas-tugas khusus, masing-masing punya tugas sesuai dengan model yang diberikan. Karena itu saja, dan pembelajaran kita tidak hanya sekedar teori, tapi kita menyangkut satu strategi pembelajaran yang diterapkan untuk ini, yaitu dengan pendekatan Tringo. Nah, Tringo ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.